Saya pernah melihat tapi waktu itu udah lama ya. Suara Jumat Bapak Ibu sekalian. Jadi suara Jumat, bayangkan itu. Dia tidak jahat bismillahnya. Ini imam disirkannya. Ada seorang ustaz juga di belakang tuh. Tapi ustaz yang fanatik. Selesai itu sholat Jumat itu. Berdiri dia depan jemaah itu semua. Sholat kita semua tidak sah hari ini. Karena imam tak baca apa? Baca bismillah. Ulang semua. Langsung diulang ya. Karena misalnya imam yang salah di sini imam. Sudah jelas orang mazhabnya Syafi'i apa disirkan. Itu menimbulkan sekarang kan fitnah semua Bapak Ibu. Kita ini orang masyarakat Pekanbaru rata-rata mazhab Syafi'i. Datang orang memaksa nanti apa yang menjadi amalannya itu mazhab hamba. Apalagi itu masalah-masalah khilafiyah. Karena itu menyebabkan fitnah sekarang. Kemudian mengatasnamakan yang dibawanya Hambali, mengatakan itu yang sunnah, yang lain itu yang menjadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, ini adalah membaca Bismillah kan? Nah, kita kan sudah bahas panjang kemarin ya Bismillah ya di dalam Fatihah. Apa hukumnya? Pertama kan kemarin itu dasar kenapa ulama berbeda, dasarnya adalah karena mereka juga berbeda dalam menentukan apakah bismillah itu ayat dari surat Fatihah atau tidak. Yang mengatakan bismillah itu ayat daripada surat Fatihah cuma satu mazhab saja. Siapa? Mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan mazhab yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, semua mereka mengatakan Fatihah bukan ayat, bismillah bukan ayat dari Fatihah. Cuma mazhab kita jadi mazhab Syafi'i. Oleh karena itu perlakuan bismillah dengan Fatihah harus sama. Kalau alhamdulillahnya dijahar maka dijahar. Kalau Fatihahnya disirkan tentu bismillah ikut disirkan. Nah, kemudian juga di dalam mazhab Syafi'i bahwa Fatihah atau Bismillah itu merupakan ayat dalam setiap pangkal surat. Nah, itu terhitung ayat juga. Nah, sehingga dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu, ketika membaca Fatihah dibaca Bismillah dijahar. Ketika membaca ayat setelah itu dimulai juga dengan Bismillah, dijahar juga Bismillah, itu 2 kali dijaharnya. Nah, sekarang kan bagaimana ini di Amsterdam terjadi ini kan? Tapi itu dalam satu rakaat. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau dia lakukan kedua-duanya, memang tidak ada ulama mengatakan sholatnya tidak sah. Tapi imam seperti ini mengacaukan jemaah, mengacaukan jemaah, membingungkan jemaah ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak ada ulama mengatakan sampai sah, karena dia dengan melakukan perbedaan itu tidak membentuk sholat baru. Kecuali dia membuat sholat baru dengan mengumpulkan perbedaan-perbedaan, maka kita tidak ada masalah. Umpamanya apa? Salat subuh tadi, dari awal kita Syafi'iyah jahar Bismillah. Kalau kita komitmen Syafi'iyah harus pakai kunut. Sekarang banyak masjid satu-satunya ulama yang menjahar Bismillah itu cuma Syafi'iyah. Kalau dia menjahar Bismillah pasti Syafi'iyah. Yang lain mengatakan sir. Bahkan kalau Malikiyah tak dibaca sama sekali. Maka kalau seandainya dia menjahar Bismillah, itu Bismillahnya menjahar Fatihah menjahar Bismillah, kunut tidak dilakukannya. Berarti dalam Fatihah dia mazhab Syafi'i, dalam kunut bagian mazhab yang lain. Apakah Bapak Ibu batal salatnya? Itu tidak. Maka ulama mengatakan tak batal salatnya. Maka imam itu harus memperhatikan kondisi jemaah. Maka kalau itulah sebabnya Bapak Ibu dalam mazhab-mazhab itu ketat. Dengarkan Bapak Ibu ya. Dalam mazhab-mazhab dalam masalah imam ini ketat. Imam itu diharuskan ada imam ratib, imam tetap. Maka tak boleh sembarangan orang jadi imam. Itu penting. Karena ada masjid Pak, siapa saja ya. Sehingga warna-warni sholatnya itu. Bingung jemaah. Sebentar si anu pula, sebentar si anu pula, sebentar si anu pula. Kita praktekkan semuanya katanya.
Akhirnya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ada masyarakat awam ini yang fanatik. Saya melihat Bapak Ibu ada di beberapa masjid. Saya pernah melihat, tapi waktu itu udah lama ya. Suara Jumat Bapak Ibu sekalian. Jadi suara Jumat, bayangkan itu. Dia tidak jahat bismillahnya. Ini imam disirkannya. Ada seorang ustaz juga di belakang tuh. Tapi ustaz yang fanatik. Selesai itu sholat Jumat itu, berdiri dia depan jemaah itu semua. Sholat kita semua tidak sah hari ini. Karena imam tak baca apa? Baca bismillah. Ulang semua. Langsung diulang ya. Karena misalnya imam tak, yang salah di sini imam. Sudah jelas orang mazhabnya Syafi'i. Apa disirkan? Itu menimbulkan fitnah. Itulah sebabnya dai-dai harus kalau masuk masjid harus mengerti. Jemaah ini mazhabnya apa, kebiasaannya apa. Begitu juga makanya masuk sekarang kan fitnah semua Bapak Ibu. Kita ini orang masyarakat baru ini rata-rata mazhab Syafi'i. Datang orang memaksa nanti apa yang menjadi amalannya itu mazhab hamba. Apalagi itu masalah-masalah khilafiyah. Kan itu menyebabkan fitnah sekarang. Kemudian mengatasnamakan yang di bawahnya Hambali, mengatakan itu yang sunnah, yang lain itu yang menjadi masalah. Maka siapa yang harus mengikuti masyarakat? Maka ulama mengatakan makruh hukumnya seorang jadi imam kalau tidak disenangi oleh jemaah. Makruh itu. Sekira Bapak Ibu kita dapat disampaikan, waktu juga batasi kita. Insyaallah kita sambung nanti kajian kita bagaimana hukum membaca takbir rukuk dan juga mengangkat tangan nanti ketika kita mau rukuk. Qul qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.